استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه على من هو به سرق الصالح الى حضره النبي صلى الله عليه وسلم واهل بيته الكرام. الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك للشر ما عندنا. قال المصنف رحمه الله نفعنا وبعلومه في الدارين آمين. قال الحبيب محمد بن عبد الله الحدار رضي الله عنه في نصيحته: فذي الأشر كان النبي الكريم إذا دخلت أبدا لا ينام، نوى الاعتكاف إلى يوم عيد وإنقذ نساءه عليه السلام، وزاد اجتهادا وهو في مزيد، وشمر وأحيا الليالي العظام، فذاك نبيك ولا ذنب له، كثير الدعاء والبكاء في الظلام، يخاف العذاب وهو في الأمان، ويخشى من البطش والانتقام، فأحيا الظلام وعاد منام إلى أن شقت قدمه الورام، فخف من إلهك فكل عليم، يخاف الإله ويرجو دوام، ومن لم يخف فهو جاهل سخيف، وليس بعلم ولا بإمام، فما علم إلا بخشية وخوف، وما صح إيمان إلا بخوف، يسدك عن لهو أو عن حرام، إلى maqal radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-20 daripada bulan suci Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan waktu, masih diberikan sehat walafiat, panjang umur, masih diberikan taufik dan hidayahnya, dan yang terlebih utama lagi masih kita ditekan iman dan Islam kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan tugas kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa di bulan suci Ramadan ini. 10 awal telah berlalu, 10 pertengahan pun akan selesai pada hari ini. Maka di hadapan kita malam ini adalah malam 10 akhir. Ya, semakin berakhir Ramadan, maka semakin banyak anugerah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang ingin meraih anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah dikisahkan oleh Habib Muhammad bin Abdullah Haddad radhiyallahu anhu, sebelum ulun mulai nasihat daripada Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar radhiyallahu anhu, ulun mengucapkan minta maaf ya, mewakili daripada Habib Idrus bin Muhammad As-Sugab dari Bangil. Mungkin hari ini kan beliau insyaallah tadinya mau berhadir, cuma karena hari Selasa sore itu sidin penyakit sidin umat, nah khawatir sidin karena di Banjar seorangan bini kadada kena apa-apa terjadi malih kena mengalih orang. Jadi penyakit sidin kebetulan sidin kumat ketika itu. Tiket sudah ditukar hari Kamis ini nah. Jadi tiket di cancel, rugi, duit sisanya langsung malam Rabu itu menukar langsung ke Trisakti, artinya naik kapal laut. Nah itu. Jadi minta maaf ya Sidin, kasihan Pak RT dah, ya siap sudah imung berataan ya kada, cuma ngaran ya kita kada kau menentukannya, kada kita hanya berusaha, yang mentakdirkan adalah Allah. Kada kau kita menyusun acara ini untuk dirinya, mungkin yang menyusunnya meninggal dunia bisa juga, yang kan yang buat acara yang menyusunnya gitu bisa juga ya kada.
Nah itu, jadi semuanya takdir Allah, tapi semuanya yang mendapatkan niat sudah apa yang dia niatkan itu mereka yang dapatkan. Bahkan kalau kita hendak menggapai apapun, kita sudah berniat, oh, dengan usahanya, dengan tenaganya, dengan duitnya, lalu pas hanya pada terjadi karena ada garing, ada urusan, maka semuanya yang kita niatkan tadi itu semuanya telah ditulis kita beramal. Karena liku liim manawa, bagi seseorang itu Rasulullah SAW yang diberi ganjaran bukan amalnya, apa yang dia niatkan. Jadi niat itu lebih dulu daripada amal hamba. Makanya ya niat tidak bisa amal tidak bisa mengalahkan niat hamba. Terkadang lebih cepat niatnya daripada amal hamba tadi. Nah itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima segala ibadah puasa kita, tarawih kita, qiyam kita, sedekah kita yang telah lewat, mudah diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita hadapi ini 10 akhir, mudah Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk bisa rajin beribadah dan ditolongi kita agar bisa menyelesaikan tugas kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Haddad radhiyallahu anhu mengatakan dalam nasihat beliau, maka ya ketika menjelang ingin memasuki daripada 10 akhir Ramadan adalah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia itu beliau senantiasa tidak tidur malam. Beliau pergi ke masjid dan beriktikaf di masjid, pastilah izin awan bini dulu. Yang abah hendak mana etikaf di masjid sampai malam hari raya kayak apa? Enggih, nah silahkan. Maka diizinkan lah, jangan wani-wani itulah. Ya, dan yang lain karena bagian ulun alih, nah, ada boleh berdosa. Jadi jebinian kada lakian aja bang. Menggiran kami puasa yang sunnah kada boleh, mengkada izin laki hendak wajib membatalkan, mengkada berdosa bini puasa sunnah. Ini etikaf sunnah pun lakian atau binian sama juga, cuma binian kada dapat dianjurkan etikaf malam 10 itu. Tapi kalau kada khawatir fitnah dan ada izin laki dan ada mahramnya yang menjaga, maka silahkan, tapi jangan berdandan. Iya, gincu, make up, 10 akhir apa baju ibadah. Ya kada, nah ini kalau sebendan ibadah tuh kasihan kena imamnya tersalah-salah bacaan. Nah itu, jadi harus kita bisa membedakan mana beribadah, mana acara, mana ziarah kubur, mana pengantenan. Ya kada, kalau ziarah kubur kudu sebendan binian. Yang berdandan di rumah awan laki, undangan aja. Ini ke kuburan berdandan juga, masya Allah. Cuma sudah kebiasaan, alih di anu apa diubah tuh alih udah kebiasaan. Nah tapi pegamatan lah, ya kita ubah. Nah ziarah kubur seadanya aja pakaian, seadanya dandanan. Tapi kalau ke pengantin di rumah, nah ada bapak berdandan. Ini kada lah, ya ada di rumah. Pakai pupur basah juga harus kumpul. Di luar pakai dandanan. Nah itu kan udah akhir zaman ini kada kawaii. Jadi cantik di luar. Nah bau mandai di rumah. Nah itu mungkin. Oh di sini gak ada bang. Ini di luar negeri. Nah di luar negeri. Allah a'lam bishawab. Jadi Rasulullah SAW itu kalau 10 akhir Ramadan sidin etikaf di masjid. Etikaf di masjid. Nah, untuk apa? Lebih mendekatkan diri kepada Allah. Biar makin dekat kepada Allah. Untuk menambah amal ibadah. Coba aja sidin bayangkan. Ya bahkan sidin membangunkan ya istri-istrinya untuk istri-istrinya berarti banyak tuh lah. Lain istri satu aja, istri-istrinya. Di 1, 2, karena Rasulullah itu sebelum meninggal sidin masih terkumpul 9 istri. Di Rasulullah yang 9 lah, yang lain nggak boleh 4 aja menghendak. Nah tertawa sidin. Cuma harus siap bang,
Ya, siap dengan kencatan senjatanya dan segala-galanya kan. Nah, itu Bang. Nah, kemudian itu Rasulullah SAW menambah semangat beliau ketika di 10 akhir. Jadi 10 awal semangat, 10 pertengahan Ramadan semangat, 10 akhir pol. Berarti 10 awal tuh gigi ya gigi 2 lah. 10 pertengahan gigi 3, 10 terakhir gigi 5. Nah, cuma jangan menabrak orang lah. Artinya pol itu ya kita ya juga guru sekompol Allah yarham kita di sini kadang hawa anak menuruti Rasulullah para aulia salihin dalam menghidupkan daripada 10 akhir Ramadan ini mencari Lailatul Qadar itu ngalih kita pol di sini. Minimal kita nih ya bisa berjamaah tarawih kena bangun tengah malam ke masjid atau di langgar. Cuma kalau di masjid kan kawan etikaf, kalau di langgar kada kawa kecuali langgar gairu jami, langgar yang diniatkan wakaf cuma kada digunakan untuk sholat Jumat, nah boleh etikaf. Cuma kalau dijadikan langgar atau masjid itu untuk wakaf boleh etikaf, maka bebinian yang datang bulan itu kada boleh hadir di sana, haram. Makanya kalau pengajian di masjid itu harus ada di luarnya tempat khusus menampung bebinian, tetap hadir majelis taklim. Yang datang bulan atau nifas cuma di luar tempatnya. Nah, itu caranya kayak itu. Nah, kemudian sudah ada Muhammad itu ya Rasulullah SAW sidin semangat dan menghidupkan semalaman suntuk. Ya, kita meniman tadi isya berjamaah, tarawih, tahajud, kemudian subuh berjamaah. Nah, itu minimal kita. Paling sedikit isya berjamaah, subuh berjamaah. Jadi kita inilah ya. Kita ini orang awamul awam ya, jauh ada sama dengan orang khawas, apalagi khawasul khawas. Ibadah kita walaupun ibadah cuma kada khusyuk, kada beadab, tarawih yang baca-bacaan kita ya, ada tadarus Quran, demikian banyak kesalahan-kesalahan kita. Nah, tapi kada apa-apa, kita tetap mengandalkan orang-orang soleh, tetap bertawasul kepada mereka. Mudah-mudahan dengan berkat banyaknya orang soleh di dunia ini yang mereka ibadahnya luar biasa di sisi Allah, mudah-mudahan tetap ibadah kita yang banyak kekurangan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, itulah kata beliau, Nabi engkau tidak mempunyai dosa, dosanya terlalu akan datang diampuni Allah. Tapi di samping itu beliau banyak berdoa dan banyak menangis di tengah malam. Karena apa menangis? Takut siksa Allah. Nah, padahal beliau dalam keadaan aman. Aman apa? Dijamin surga. Dosa diampuni, menangis banyak. Kita ya kada dosa kada pasti diampuni. Amal ibadah berantakan, dosa banyak, kada mau menangis lah. Kada takutan lah kita siksa. Aku surga Firdausinya sudah, masya Allah. Rasulullah aja menangis. Menangis di tengah-tengah malam itu. Menangis kenapa? Khawatir disiksa Allah, khawatir su'ul khatimah. Kita yang lain Nabi ini ada khawatir hati, masya Allah, jadi terlalu benar. Nah, itu bahkan sidin menghidupkan malam itu ya untuk beribadah. Beliau tinggalkan sejenak tidur itu. Kita janganlah, kita biasanya tidur malam itu guring-guring aja semampu kita aja. Karena yang kada terbiasa karena ada gangguan otak karena timbul tertawa seorang karena siang paginya ya kada uji harus kayak Rasulullah juga. Pokoknya ini mulai malam Jumat ini aku kada berguringan. Nah, jangan tuh lah, kita kada terbiasa, kada terbiasa bahaya. Iya. Nah, semampu kita. Nah, yang biasa 8 jam ya kurangilah jadi 7 jam apa. Nah, yang biasa 7 jam kuat aja jadinya, stabil awaknya, kesehatannya ya kurangilah di 10 akhir ini jadi 6 jam dan seterusnya. Nah, itu jangan kalau berguringan bahaya kan. Nah,
ila an saqat qadamahu wara, sampai saking sidin, artinya lamanya berdiri, lamanya beribadah di tengah malam itu sampai kedua belah kaki sidin bengkak. Namun kita bengkak karena asam urat. Kenapa aja bengkak batis? Tersalah makan. Rasulullah kada tersalah makan, dasar beribadah sidin. Nah, kita adalah kan kenapa sakit awak? Banyak uring ya. Nah, ringkut banyak uring. Ini para ulama, para rasulullah garing kenapa? Karena banyak ibadah, karena banyak duduk mengaji, mengajar. Nah, kita kada sakit pinggang kenapa? Nah, macam-macam lain kita kau disambati ya, lain. Nah, itu. Fakhaf min ilahika, takutlah jasidin kepada Tuhan engkau. Jangan kada takutan. Rasulullah dia takutan, kita kada takutan lah. Nah, talipangnya namanya terpaling. Waqulu alimin, setiap orang yang mengaku dirinya mempunyai ilmu agama, siapa aja yang belajar ilmu agama, yang lawas ke yang satu mat kah, apalagi menjadi ulama, nah, pasti orang itu akan takut kepada Allah. Karena di Quran innama yakhsyallah min ibadihil ulama, yang pas, yang dianggap sebenarnya ulama itu yang senantiasa hatinya takut kepada Allah, takut dimurkai Allah, takut mati sul khatimah, takut tidak diakui Allah nanti di hari kiamat sebagai hambanya ditolak. Padahal dalam keadaan ma'rifat, dalam keadaan ibadah qol kepada Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya ibadah, batinnya ma'rifah, yakin kepada Allah. Itu pun masih mengaku diri yang banyak dosa. Di antaranya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, Yasidin ya Rabbi ma ma'ana amal fakasbuna kulluh zalal. Ya Allah, kami tidak bisa amal ibadah. Seluruh amal ibadah kami walaupun ada, semuanya berantakan, dosa aja, maksiat campurannya ada. Oh, ini orang wali. Ketika sidin diberi jam oleh orang Indonesia, ada yang ziarah ke Hadramaut diberi jam yang bahari itu kan kalau dipakai ya, dia otomatis dia kalau dipakai matinya. Bila diikuti aja ada orang awaknya jalannya jam itu diputar dulu. Ya, sewaktu-waktu ketika orang Indonesia ini hendak bulik, dilihatnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir kada mengikuti jam. Bib, kenapa pian kada jam? Maka ulun beri jam tadi biar pian kau mencek waktu sembahyang, karena waktu tahajud, waktu mengajar. Disini apa? Aku kada ada waktu meniti jam. Karena waktuku 24 jam sudah teratur ibadah kepada Allah. Yang mengikuti jam, yang pengoler. Kita nih pengoler, lihat jam zuhur kah sudah asar aja. Zuhur lihat ke atas. Kita seberapa pulang asar kah sudah. Nah, itu kita kada tersusun jadwal. Kalau beliau bis zuhur baca Quran sejam. Karena sejam berzikir, sejam baca salawat. Itu amalnya sidin sehari semalaman salawat 25.000 sehari. Kaulah kita 1.000 aja kuler kita pada 25.000. La ilallah 25.000 sehari malaman. Allah 25.000. Kayak pada 24 jam itu belum ajar, belum sembahyang sunnah, belum kan ada kematian kifayah, belum. Masya Allah, kita banyak terbuang waktu kita. Nah itu makanya kita penting, makanya di ulama kenapa adanya manakib dibaca, terutama kita di Kalimantan ini banyak manakib Siti Khadijah, manakib Syekh Abdul Qadir Jailani, manakib Syekh Saman Al-Madani, Allah yarham, manakib guru Sekumpul, manakib guru Juhdi. Untuk apa? Biar kita bercermin. Nah, bercermin. Ya, nih orang-orang yang tinggi derajat di Allah, apakah mereka santai mendapatkannya kemuliaan? Apakah dengan ibadah dan hati yang senantiasa ingat kepada Allah? Nah, mudahan sebagaimana curahan hujan deras ini, kita, keluarga kita, tetangga kita, muslim-muslimat umatnya Rasulullah yang hidup maupun yang meninggal dunia, mudahan dicurahi dengan rahmat Allah, keampunan, dan mudahan semuanya dibebaskan daripada api nerakanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dengan menyebut manakib para aulia, ya Habib Ahmad bin Umar bin Smith dalam majmu kitab beliau itu menghilangkan nih rasa bangga diri kita ini, dan menghilangkan perasaan kita ini orang hebat.
Jadi rancaki bertemu dengan orang yang hebat agar diri kita ini jangan merasa hebat. Mun kita aja seorang masa paharatnya bang. Setamu orang hebat, astagfirullah, hati kita nunduk, hati timbul rasa hina. Makanya di Ramadan ini juga ulama, siapa yang merasa paling banyak dosa, paling hina, pasti sembahyang lah, puasa, beribadah, maka itulah orang yang dekat kepada Allah. Siapa aja, orang awam kah, ulama kah, habib ya, siapa yang di bulan puasa ini merasa paling banyak dosa, takutan siksa neraka, tapi dalam keadaan sembahyang, puasa, beramal juga ibadah, maka itulah orang yang paling banyak mendapatkan rahmat, keampunan, dan pasti dibebaskan daripada, pasti mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah itu, di hendak tahu hati kita kayak apa masing-masing, jadi kita mengoreksi itu diri kita yang tahu hati kita ya. Kalau hati kita hendak mulia, tundukkan hati kita, ya Allah, semua orang baik, hanya ulun yang kada baik, tapi tolong ulun agar menjadi hamba bian yang baik ya Allah. Nah itu di mana jaga duduk seorangan kah, berkumpul kah, hati harus kayak itu. Nah, karena setiap ibadah apalagi ilmu, kalau tidak merasa paling hina, maka tidak bermanfaat ilmu dan ibadahnya tersebut, sia-sia jadinya. Nah itu, nih Rasulullah SAW luar biasa sih, dalam keadaan aman, dijamin surga, diampuni dosanya, dijamin sudah diampuni dosa, tapi tetap rajin ibadah, tetap dalam keadaan takut kepada Allah, banyak menangis, banyak berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, sujud tahiyat akhir, ya Allah yang bolak-balikan hati. Ya, sedetik bisa seorang yang mukmin menjadi kafir, yang kafir sedetik bisa menjadi beriman, yang maksiat bisa diubah menjadi taat husnul khatimah, yang taat bisa diubah menjadi maksiat su'ul khatimah, karena yang memberikan hati di alam semesta adalah Rabbul Alamin. Sabit qalbi ya Rasul, tetapkan hati ulun ya Allah dalam keadaan agama biar artinya iman dan Islam. Jadi Siti Aisyah, ya Rasulullah, apakah pian takutan? Maka pian sudah dijamin sudah. Siti Aisyah, sudah tahu kak yang menguasai alam semesta adalah Rabbul Alamin. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang mustahil, walaupun aku Nabi bisa mati sul khatimah. Wah, itu Rasulullah takutan. Kita yang ya kada wali kada, bagi Nabi juga benar merasa, wah aku yakin aja husnul khatimah. Dosa banyak. Lain kalau orang tuh biasanya mengaku dirinya banyak dosa, pasti akan terbukti dengan bertobat atas dosa-dosanya. Orang mengharap masuk surga, pasti ada buktinya dengan rajin beribadah kepada Allah, mengubah keadaannya kepada keadaan yang lebih baik. Ini itu ciri orang takut atau orang mengharap aku jadinya surga. Cuma ada sembahyang, ada puasa. Nah ini namanya endut, tau lah endut lah. Lain yang gendut bang, endut itu ya dusta. Nah dusta, ujinya surga firdaus ya Allah, sembahyang gak ada, puasa gak ada, maksiat jalan, anak surga lah. Itu namanya salah takutan. Oh ya Allah, ini ulun cuma maksiat jalan, ibadah kada menggawi, nah luput juga. Nah itu yang takut dengan siksa Allah, pastinya bertobat daripada dosa, sangkal hatinya, karena dosa bahari banyak tegawi. Jadinya nih kalau tegawi dosa, Allah sarik anakku, ya ampuni ya Allah, ulun banyak menyakiti hati pian. Bahasanya tuh kalau manusia kan, ya Allah kada bisa hati bang, ini bahasa kita aja. Nah banyak menyakiti pian ya Allah, ya ulun, nah ampuni ya ulun, tolong ulun ya Allah, ya agar ulun sedikit demi sedikit bisa mengubah keadaan ulun menjadi hamba pian yang bisa bersyukur atas diciptakannya ulun menjadi hamba pian ya Allah. Nah itu harus ada di hati kita. Nah karena siapa yang tidak mempunyai hati itu takut kepada Allah, takut sisa Allah, takut murka Allah, maka itulah orang yang kada tahu yang sebenarnya. Nah itu siapapun dia, walaupun berilmu cuma kada merasa takut, hakikatnya bodoh. Nah ada orang yang udah berilmu cuma merasa hina, banyak dosa, maksiat. Nah itulah orang yang alim sebenarnya. Nah itu karena dan juga tidak dinamakan orang itu mempunyai ilmu, bahkan tidak pantas dikatakan sebagai imam untuk diikuti.
Karena imam hakikat yang sebenarnya Nabi kita Muhammad, imam para nabi dan rasul saja merasa takut, khawatir mati suul khatimah. Makanya banyak berdoa, banyak menangis. Nah, kita menangis juga. Orang duit nangis juga, dimamai bini nangis juga, tahwa lawan orang, nah lain nangisnya. Nah, la ilaha illallah. Nah, masya Allah, la ilaha illallah. Nah, adapun tanda orang takut kepada Allah itu, iya, tandanya apa? Bisa menghalangi orang tadi daripada yang menggawi yang dilarang Allah. Aku takut kepada Allah. Buktinya apa? Pastinya menghindari maksiat. Tapi orang mengaku takut menggawi maksiat berarti endut, dusta, pengakuannya takut. Bahkan akan membawa dia menggunakan waktu kada mau belalalai itu, berlupa-lupa kada mau. Akan berusahanya untuk sehari semalam itu bagaimana mau kada aku beribadah menuntut ilmu dia, ya beribadah menuntut ilmu, beribadah ke toko usaha beribadah juga. Tapi ketika dalam toko dalam usaha tidak lepas hatinya untungnya untuk ketika waktu kosong untuk berzikir kepada Allah. Jadi di tokonya pun tempat ibadah. Karena orang dahulu itu aja tokonya itu musola, tokonya aja jadi musola, apalagi rumahnya. Tokonya jadi musola, di toko itu kada ada orang sembahyang, di toko itu kada ada orang baca Quran, zikir, salawat, tasbih. Tokonya aja ibadah, apalagi di rumah, begini ya nyaman lagi ya. Kita kada ya kan di rumah, sama di luar. Jangankan di masjid saja bukan diran. Di masjid nyatanya orang beribadah, kadang kamu menggunakan beribadah, apalagi di rumah, apalagi di pasar, di toko, begini ya kadang kamu beribadah. Nah itu. Jadi bisa-bisa kita mengatur di waktu tempat ibadah, gunakan untuk ibadah. Di rumah ketika ada keluarga, gunakan untuk beribadah. Jadi guru sekumpul pada Allah yarham, di rumah tuh pas ada anak bini, cucu, gunakan beribadah. Ya, biar kita kena di alam kubur itu kada risih sendirian. Karena setiap kita ini pasti kada di kubur itu sorangan. Mun kita di dunia ketujuh bakawan, kada hendak bakawan dengan Allah yang akan, ya, menjemput kita, yang menciptakan kita, kada hendak bakawan dengan Allah dan Rasulullah, maka khawatir kena di kuburnya. Nah, itu risihnya, sedih kena. Nah, jadi gunakan waktu di Ramadan ini. Siapa yang bujur-bujur menggunakan waktunya, maka itulah orang yang dekat kepada Allah dan dekat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ya, kita membahas sedikit tentang artinya Lailatul Qadar. Nah, Allah Ta'ala berfirman, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah engkau wahai Rasul Muhammad, apakah itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Itu qadar itu ya Ta'ala wahai Rasul Muhammad adalah, ya, lebih baik daripada beribadah 1000 bulan atau 83 tahun lebih tambah 4 bulan. Nah, itu kurang lebih. Nah, jadi adapun waktu-waktu Lailatul Qadar ini ulama banyak berbeda pendapat. Ada yang mendahkan setiap tahun itu ada Lailatul Qadar. Ada yang mendahkan setiap bulan Ramadan ini sebulanan ada satu malam, kada ditentukan. Nah, ada yang mendahkan malam 1 Ramadan. Ada yang mendahkan malam 17 Ramadan Nuzul Quran. Nah, itu. Dan ada ulama pendapat, ya, hadis, menurut hadis Rasulullah SAW, kata Rasulullah, carilah Lailatul Qadar itu pada 10 akhir, malam 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Kalau kalian lemah, pada mampu, sayangnya Rasulullah, carilah malam-malam yang ganjil, 21, 23, 25, 27, 29. Kurangi lagi ya Rasulullah. Nah, berarti dasar pengoler dah. Udah dikurangi sedikit deh, berikan kesempatan dah. Ada kau juga lah mengorbankan setahun sekali yang misalkan malam ganjil kita beribadah, terlalu berarti. Nah, itu.
Orang yang pandai bersyukur, ia akan malu ketika tidak bisa berterima kasih kepada orang yang baik dengan dia. Kita nih dah, ya ada orang baik no kita. Kira-kira kita akunlah menyakiti hatinya. Kira-kira akunlah kita koler kalau inya menyuruh. Otomatis rajin kita. Ini orang baik, aku. Apa yang disuruhnya siap laksanakan. Selama itu kebaikan. Ini Rabbul Alamin, orang tua kita, guru kita. Nih Rabbul Alamin, pemerintah kita puasa, beribadah. Demikian Nabi kita Muhammad SAW menyontohkan bagaimana kita beribadah menghidupkan malam daripada Ramadan, terutama di 10 akhir untuk mencari malam Lailatul Qadar. Contohkan sidin. Nah, itu malam-malamnya. Nah, adapun ya amaliyah yang dikerjakan malam Lailatul Qadar apa? Nah, ya, macam-macam. Ada aja ulama, ya kita memperbanyak doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, itu memperbanyak kita. Nah, perbanyak daripada doa itu, karena ini doa yang langsung Siti Aisyah radhiyallahu anha mendapatkannya dari Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, apa yang ulun amalkan jikalau ulun memperdapati malam Lailatul Qadar? Ya Rasulullah SAW, bacalah doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni atau afwa fa'fu anna. Nah, itu amalannya. Satu, perbanyak. Ada diriwayatin baca amalan Allahumma inna nasrukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wa dunya akhirah. Ada pendapat lagi, kita disuruh membaca zikir la ilaha illallahul halimul karim subhana rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Baca 3 kali. Siapa yang baca ini dalam riwayat maka sama dengan orang yang memperdapati malam Lailatul Qadar. Nah, itu. Dan juga dianjurkan pada malam Lailatul Qadar itu membaca ayatul kursi. Walaupun sekali, ada diriwayatkan siapa yang baca ayatul kursi malam Lailatul Qadar itu lebih dicintai Allah daripada hamba tadi menghatamkan Quran pada selain daripada malam-malam Lailatul Qadar. Cumalah kau hatam makan malam itu Quran lebih afdal, karena apa? Di Quran ada, pasti ayat kursi ada. Nah, yang lancar baca Qurannya kau makan hatam malam Lailatul Qadar. Jangan ujinya cukup aja ayat kursi. Ini bagi orang yang awam, orang yang banyak kesibukan, kada lancar baca Quran, baca ayat kursi dibanyakin. Jangan ayat kursi, ayat kursi, dan kayak itu bang lah. Baca juga ya Allahu la ilaha illallal hayyul qayyum. Kalau baik kita kan ada yang bisa salah paham. Di ustadznya bacakan ayat kursi. Di sini di rumah ayat kursi. Jadi dia keluar dia anak-anak apa nih mama nih ayat kursi. Pian baca apa ayat kursi, gurunya mendakan dilanggar. Malam Lailatul Qadar banyak baca ayat kursi, jujur juga kan salah. Ya ada. Nah, itu. Mungkin yang dasar awam bandar itu ada paham. Pada ayat kursi itu singkatan daripada Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Nah, kayak basmalah ya. Mari banyaki baca basmalah. Dikira basmalah ada. Basmalah itu singkatan daripada bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah. Marilah kita membaca hamdalah ya. Salah, hamdalah itu ya, alhamdulillah. Nah, terkadang perlu juga yang pembuat acara tuh mari kita tutup acara kita dengan hamdalah aja orang. Enggak paham. Nah, padahal lain hamdalah itu singkatan daripada alhamdulillahirabbil alamin. Demikian hauqalah itu ringkasan daripada la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, jadi pemandir itu harus sesuai. Kalau di lingkungan ulama santri pakai yang ringkas. Tapi di depan orang awam jangan. Bina ada yang salah paham tadi. Timbul tersalah gawi. Nah, itu tata caranya di ulama itu. Dengan awam dirinci, dengan santri ulama kalau bisa dirinci karena bisanya merinci sendiri, modalnya banyak aja merinci. Nah, itu belajaran guru Juhdi. Kalau belajaran di rumah itu sidin sistem khatam.
Tapi kalau di Sabila, di masjid Sungai Jingah banyak bercanda, banyak kisah. Karena yang dihadapi ini orang awam membaca Batarus saja, apa yang dibawanya. Tapi yang dihadapannya ustaz-ustaz nyaman aja, bisa jamnya menjabarakan kan kemana. Contoh-contohnya. Nah itu orang yang bujur-bujur artinya seperti dokter memberikan obat tergantung penyakit pasiennya. Nah itu penyakitnya yang ringan ya obatnya ringkas saja, bodrik kepala udah. Tapi yang banyak pada mau bodrik banyak ini itu banyak juga racikannya. Nah itu la ilaha illallah. Nah kemudian ulama yang bernama Jarir bertanya kepada Imam Dhahak, wah Imam Dhahak, Imam Jarir, ulama-ulama juga nih, cuma ulama-ulama bahari itu saling tawadu, ya. Kadang menganggap dirinya hebat, tapi menghargai ada yang lebih tua, ada yang tetap menghargai, mendatangi silaturahim. Nah itu pada sini tahu cuma untuk memperkuat lagi. Bahkan mungkin kalau kita bertakon dapat ilmu yang baru lagi. Nah yang kedua penjelasannya di guru yang pertama, di guru kawan ulama yang seikhwan, terkadang penjabarannya lebih banyak. Jadi kan untung jadinya banyak penjelasannya, jadinya kita bertakon lagi. Nah itu ditakoni, wahai Imam Dhahak di Imam Jarir, apakah pebinian yang haid kemudian nifas melahirkan misalkan ya, di bulan Ramadan ya, itu kan habis keluar darah melahirkan, lalu keluar darah habis melahirkan ada keluar darah, itu namanya darah nifas namanya. Nah atau orang yang garing, bahkan orang yang lagi bepergian mudik, atau orang yang guring, apakah mereka bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Jadi di Imam Dhahak bisa. Ya, karena Allah itu maha besar memberikan anugerahnya bagi yang siap, akan Allah berikan. Walaupun secara zahirnya kada siap. Tapi kalau inya siap batinnya, maka Allah akan berikan anugerahnya itu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Bagaimana kita orang-orang mereka ini mendapatkan malam Lailatul Qadar? Pertama di sini, jangan maksiat di malam itu. Karena kalau maksiat dosanya 1000 bulan. Tapi kalau beribadah, zikirnya la ilaha illallah sama 1000 bulan. Sembahyangnya 1000 bulan. Baca Qur'annya 1000 bulan. Sedekahnya 1000 bulan. Etikafnya di masjid 1000 bulan. Tapi kalau maksiat 1000 bulan. Nah, itu dosa jangan hanya ibadah aja melibatkan dosa pun di malam Lailatul Qadar 1000 bulan. Hati-hati ini. Iya. Jangan sampai kita berbuat maksiat, berat dosanya. Ya, kita yang rugi. Nah, kemudian yang kedua di sini memperbanyak doa yang Rasulullah ajarkan kepada Siti Aisyah. Cuma kalau bisa paham maknanya. Allahumma ya Allah, innaka hanya senyapian afuun bersifat pemaaf. Tuhibbul afwa, pian senang ada seseorang itu bersifat pemaaf. Fa'fu anni. Tapi bagus fa'fu anna, Bang. Karena kalau fa'fu anni untuk kita aja. Tapi kalau fa'fu anna, maafkanlah kami ya Allah. Kami itu siapa? Yang di rumah. Witan, laki, bini, anak, mentuha, keluarga. Bahkan tergantung niat kita. Anak ini ya Allah, kami ini seluruh hamba-hamba Dia. Kami seluruh umat Nabi Muhammad SAW dimanapun mereka berada, bahkan bukan yang hidup, yang meninggal pun dapat ampuni juga ya Allah. Masya Allah, itu jadi nikmat jadinya kalau paham. Nah mau kada paham artinya, intinya minta ampun. Allahumma innaka afuwun tuhibbul, Allahumma innaka afuwun karim, Bang, boleh juga, cuma asal riwayat yang aslinya kada pakai karim. Kalau kita bisa kan dengar radio ya kada, Allahumma innaka afuwun karim, karimun itu tambahan aja, boleh aja menambahi kada Bapak, ada masalah. Ya Allah pian maha pengampun lagi pemurah. Pemurah apa? Pemurah keampunannya, pemurah rahmatnya, pemurah kebebasan daripada api nerakanya di bulan Ramadan ini. Nah itu ada Bapak. Nah
Jadi intinya minta ampun. Untung Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, di hati ya Allah ampuni seluruh umat Nabi pian Muhammad SAW yang hidup maupun yang meninggal, termasuk ya kita keluarga kita umatnya Rasulullah semuanya itu. Jadi jangan sampai muntung kita aja bacaan, hati kita pun hadirkan juga. Memang kita minta ampun untuk seluruh umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu. La ilaha illallah. Adapun orang-orang yang di malam itu tidak mendapatkan pandangan rahmat keampunan, pada di malam itu Allah mengampuni suruh hambanya adalah 4 golongan. Pertama, durhaka kepada orang tua. Makanya yang jadi orang tua dari titik ini ampuni, halalkan di hatinya, ya Allah ridho anak ulun sampai ulun meninggal dunia. Kemudian yang golongan kedua adalah yang memutuskan silaturahim. Nah, ya Allah, ulun ya insyaallah hendak menyambung silaturahim. Walaupun keluarga tadi kada baik, tetap akan ulun sambung. Karena namanya yang memperbaiki silaturahim adalah bukan orang yang baik oleh kita. Orang yang kada baik oleh kita, itulah hakikatnya kita menyambung silaturahim. Mun yang kada baik, yang baik wajar aja. Ya kada. Yang baik kita juga. Ini yang kada baik. Kada pernah mengilangi, kada pernah menyapa, kita sambung silaturahim. Kalau bisa kita yang minta maaf-maafan dah kalau ada salah. Itu lebih memukul. Kalau bisa pakai pukulan tampar, pukul hatinya. Dengan kita merendah berdahulu minta ampun silaturahim. Itu pukulan langsung ke dalam hati. Bisa menangiskan seseorang. Pakai pukulan tangan menghantam orang yang salah kita, itu bisa berkelahian terus. Tapi kalau pukul hati, maafilah aku banyak salah mereka. Padahal kita yang bujur, ini yang salah, kita minta maaf, itu namanya memukul hatinya. Nah, itu. Kadang guru-guru itu mengajarkan muridnya bukan memukul santrinya, hatinya dipukul gurunya. Karena kalau dipukul hati, kerasnya hati, yang penyarikan, yang berkelahian, kalau hatinya dipukul, sadarnya. Tapi kalau awaknya dipukul, dimaginnya melanggar peraturan itu. Nah, itu. Yang golongan yang ketiga adalah orang yang ada benci dengan sesiapapun, ada benci hati, menanamkan kebencian, permusuhan. Jangan itulah. Jangan ada, ya Allah siapapun yang menyakiti ulun menghalalkan dunia akhirat. Cuma jangan berpandir di tengah orang. Yang ada salah aku maafilah. Kayaknya awas kena aku ganggu pulang gitu. Di hati kita aja. Ya Allah, siapa yang salah ulun menghalalkan dunia akhirat. Jadi malam Lailatul Qadar tetap mendapat keampunan rahmat daripada Allah. Kita udah kada kau memberi orang duit. Ada orang beri makanan, memberi, mengorbankan maaf kita barang orang yang salah kita. Nah, memang berat hatinya, sakitnya di sini bang lah, sakitnya di sini ini ngalih bener bang. Sakitnya yang di kantong ada apa? Ini sakitnya di hati ini berat memang. Nah, cobaannya itu berat bang. Yang terakhir adalah orang yang tidak bertobat daripada mengonsumsi minuman atau makanan yang dilarang oleh Allah Taala. Jadi yang kada 4 macam ini kalau malam Lailatul Qadar atau malam-malam kada Lailatul Qadar, malam nisfu mana 1 Rajab kan, ada bertobat maka tidak akan mendapatkan rahmat keampunan. Maksudnya apa? Celaka dunia akhirat. Nauzubillah min dari, mudahan doa kita setiap tarawih ada kadang Allahumma ja'alna fi hadhihi lailah kulli lailatin min syahr Ramadan minas su'adail maqbulin. Ya Allah, jadikan kami di malam yang mulia Ramadan ini semuanya termasuk hamba-hamba yang minas su'ada, yang beruntung mendapatkan rahmat, beruntung mendapatkan keampunan, beruntung mendapatkan kebebasan dari api neraka, dan al-maqbulin, dan diterima seluruh amal ibadahnya walaupun banyak kekurangan. Wala taj'alna minal asqil mardudin, jangan menjadikan kami termasuk hamba yang celaka. Celaka kenapa? Jauh dari rahmat Allah, tidak diampuni Allah, tidak dibebaskan dari api neraka, berarti masuk neraka orang ini. Udah minta al-mardudin, yang ditolak, sembahyangnya dihaputakan kemohon, puasanya dihaputakan kepada orang tadi. Berarti mau dihaputakan apa? Sarik Tuhan nih. Nah, itu jangan sampai. Dan semuanya beruntung dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Nah, itu.
Jadi ada insyaallah kena Kamis akan datang kita membahas masalah zakat fitrah. Ya, masalah zakat fitrah. Nah, jadi siapa dan ada pengijazahan kena takaran zakat fitrah ini. Mut, ya. Mut ini bukan mut sembarangan. Ada sama dengan takaran baras yang lainnya. Mut ini, ya, mut yang bersisilah dari guru ke guru sampai mut Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bisi ini, berarti hakikatnya Rasulullah ada di rumah kita. Maksudnya apa? Peninggalan warisan ilmu sidin. Ya, ini mut takaran Rasulullah SAW. Kalau kita zakat fitrah, maka takarannya 4 ini, jubung. Nah, 4 kali jubung. Insyaallah kita praktiknya ada yang mau bawa baris hari Kamis lah, tolong. Bakalah siapa 4 liter cukup aja. Mau pakai baskom. 2 buting baskom terus yang baskom ganda yang sekedar aja. Nah, 2 buting. Nah, untuk ya biar di rumah kita kalau bisa ya bisi mut ini. Karena agar kita bisa menakar ya mut fitrah sebagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang ada bapak, aku ini langsung jam nukar di pasar. Aku pakai takaran yang udah ya 3,5 liter sama aja, bujur ya sama. Tapi keberkatannya lain. Mutabaahnya menakar itu kada ada. Kalau kita ada mut ini, iya, maka kita bisa mutabaah. Beginilah Nabi Muhammad SAW ketika masih hidup, beliau menakar zakat fitrah untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi diri sidin, anak sidin, bini sidin. Nah, jadi 4 ini kena. Nah, Rasulullah kalau berwudu seini ya, cukuplah kita seini wudu. Rasulullah seini aja, nah wudunya semut aja. Kalau mandi wajib 4 kali ini. Kaulah kita mandi wajib 4 kali ini. Cukuplah. Sedrum cukup, maksudnya kada cukup. Tapi makanya ulama kenapa Rasulullah itu kalau berwudu 1 ini, kalau mandi wajib 4 ini karena kulit sidin lembut. Itu banyak ketika kain ini langsung kita tegana maka tadi. Saking kasarnya awak kita nih. Jadi kada sama awak Rasulullah itu lembut sedikit aja banyak mengalir lembut. Jasad Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu. Nah itu. Jadi yang hendak memesan, kita catat aja siapakah sini yang aku mencatatkan. Catat aja kita. Nah hadiahnya itu ada yang tadinya mencari 90.000, ada yang 70.000, ada yang 60.000, pas dapat yang 50.000. Nah itu murah ada. Cari yang murah gitu ya, ada bapak yang larang. Nah itu. Jadi hadiahnya apa? 50.000 ini ongkos kirimnya. Nah itu pemesan ya. Jadi siapa yang hendak bisi mut ini silahkan daftar, karena dapat sanadnya hari Kamis dan melihat prakteknya yang kita ambil daripada guru-guru kita sampai Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini kau seumur hidup kita wariskan, kita ijazahkan anak nenek. Abah dapat nini kaya dapat ijazah. Buat nikah takar kayak inilah caranya kayak ini. Jadi kita turun menurun di rumah mengijazahkan. Kalau sebi ijazah ke lain lagi udah ada ijazahnya. Dan asal jangan dihancur ya nih. Aja awet kenal andak. Nih anggap ini kalau kita lihat ini ingat Nabi Muhammad SAW. Ya, dianak di atas, dimuliakan. Ya, karena untuk menakar kita mut setiap tahun ini. Nah, itu. Jadi usahakan kalau ada bapak, aku jam aja ya, ada bapak juga. Aku minjam orang ya. Nah, itu. Nah, 1. Kemudian itu ada Habib yang tadinya anak mengisi di sini, sidin isi pesantren kan di Bangil itu, ada jauh daripada pondok pesantren guru Bangil, ada jauh ya sidin. Ya, itu sini isi pesantren ada kekurangan untuk menukar AC. Ya. Jadi sidin membawa dari Bangil itu aqua. Aqua itu adalah sumur daripada Habib Soleh Tanggul. Pernah ziarah ke Tanggul lah, ada sumur situ Allah. Nah itu banyunya situ. Iya.
bajunya. Jadi hadiahnya Sidin 10.000 saja. Nah, bila dua dapat stiker halus salawat mansub Habib Soleh Tanggul. Jadi dibaca sebelum baca itu tawasul kepada Allah, kepada Habib Soleh Tanggul, berkat baca salawat ini mudahan apa yang kita hajatkan minum banyu tadi kabul. Biar disayang bini, jadi bini kada kawin, laki kada kawin lagi. Nah bagus sih ya, kata tawa laki ini ngomong ya ada bacakan juga ya Allah mudahan bini menjinakan. Nah bisa juga tergantung aja. Iya ada. Nah, itu tergantung innamal a'malu binniyat. Ya Allah mudahan. Nah, itu anak ulun mudahan nih anak jadi anak soleh soleha. Napa asian tergantung niat kita. Ya, semuanya adalah tergantung niat, tapi ada wasilahnya. Ya kada sumurnya berberkat. Kemudian baca salawat. Jadi juga ulama sumur Surah Tanggul itu ya air zam-zam di Indonesia tuh dari jam-jamnya yang kahya apa namanya tuh yang anu tuh tujuh anu aja apa namanya Hah? Yang tak kara kahya kahanya kan bahasa bahasa pak nah pH-nya 7 masuk masuk anu juga ya masuk anu lah luar biasa itu nah itu makanya kalau orang Jawa Surat Tanggul ada kamar mandi biasanya mandi di sana nah aku juga binian mandi apakah kalau tahu juga lakian mandi juga ada itu mandi apakah juga lah tergantung niat tadi nah itu jadi ada almanak juga tuh sedikit di Jepang lagi hadiahnya 10.000 juga jurang udah bapak biar tinggal aja jurang insyaallah biar boleh aja istirahat dan sehat kan ada panjang umur bisa kesini lagi barang-barang pian tinggal aja dari banyak ada lebih 30 dus maju menjadi sulun ada di hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin itu di bawah dah akuannya payu lah, alhamdulillah ada 6 atau 7 dus dah. Jadi ada sisanya, ada 15 dus, ini di bawah 3 dus saja. Ada kong bau ulun banyak benar. Nah jadi yang hendak silahkan gana, ya di luar situ. Jadi kada ada duit ambil aja dulu, kan kamu studi bawa duitnya, hadiahnya. Nah, ngerti adalah bisa paham Allah Adam bisa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat yang luas kepada kita, keluarga kita dan seluruh umat Nabi Muhammad SAW dan semuanya diampuni Allah dosa-dosanya dan diterima seluruh amal ibadah kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidaklah nanti kita keluar daripada bulan suci Ramadan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan nama-nama kita, nama-nama keluarga kita, anak cucu kita dan seluruh umatnya Rasulullah termasuk orang yang min utaqaika minan nar termasuk ya Allah golongan orang-orang yang Allah pian bebaskan daripada api neraka pian dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa yang menjadikan kita keluarga kita hamba-hamba yang dicintai Allah, hamba-hamba yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-hamba yang senantiasa mencintai Allah, Rasulnya, para aulia, orang-orang saleh dan mudah-mudahan kita semuanya diwafatkan dalam keadaan cinta dan digabungkan kita di akhirat bersama orang-orang yang kita cintai terutama Nabi kita Muhammad SAW di dalam surganya surga Firdaus surga Irhisab ada haji ini ya wa ila hadratin Nabi wa ahli baitil kiram al-Fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin amin ada waktu 2 menit lagi ada yang bertakon kan satu pertanyaan silahkan ada 2 menit lagi waktunya serak hanya masuk Pak RT Pak RT sibuk sih kesian dan banyak umur Pak RT ini banyak bila Pak RT itu banyak sanggahan kampungan kan sanggahan sini ya nah, jangan Pak RT ya kesian nah. Iya. Nah, kita baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar
أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ya Karim. Jadi kita baca Rabiul Mustafa 3 kali, kemudian kita ya Arhamar Rahimin fasfarij alal muslimin. Ingat ya Allah, saudara kami di Palestina, di Gaza, kami sini nyaman puasaan, berbuka nyaman, kumpul keluarga, mereka di sana menangis, ada yang abah mati, mama mati, kuitan mati, keluarga mati, bom ya. Jadi minimal kita mengirim doa barang Farij adal muslimin, ya Allah lapangkan ya. Tolong saudara-saudara kami di sana ya Allah. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami belum bisa menjadi hamba pian yang baik lagi ya Allah. Ya buktinya kami hati ini kadang sedih. Kadang hendak menolong. Hanya kami ini nah pembuktian iman kami rendah, hanya doa aja yang kami panjatkan, ya ampuni kami ya Allah, belum bisa jadi hamba pian yang baik ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana وسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. صلى الله عليه وسلم Muhammad وعلى آله وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Minta ampun, minta ridha. Terima kasih hadirannya, mohon doa. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah.